Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah, kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang. Ketika tentara itu kembali, berkatalah tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah kita dan melepaskan kita." Mereka pun membawa tabut perjanjian Tuhan dari Silo, dan Hofni serta Pinehas menyertainya. Ketika tabut itu tiba, seluruh Israel bersorak sehingga bumi bergetar. Orang Filistin bertanya-tanya tentang suara itu, dan ketika mereka tahu tabut Tuhan telah tiba, mereka ketakutan, dan berkata bahwa Allah Israel datang ke perkemahan. Lalu mereka menguatkan hati dan bersiap berperang. Orang Filistin maju dan Israel terpukul kalah dengan kekalahan besar. 30.000 pasukan gugur, tabut Allah dirampas, dan Hofni serta Pinehas tewas. Seorang Benyamin melarikan diri dari pertempuran menuju Silo, dengan pakaian terkoyak dan tanah di kepala. Eli duduk menunggu dengan gelisah karena tabut Allah, lalu seluruh kota berteriak mendengar kabar buruk. Orang itu memberitahunya bahwa Israel kalah, kedua anaknya mati, dan tabut dirampas. Ketika disebut tabut itu, Eli jatuh telentang, lehernya patah, dan ia mati setelah memerintah 40 tahun. Menantu perempuannya yang hamil tua mendengar kabar itu, dan bersalin dalam kesakitan. Saat hampir mati, perempuan-perempuan menenangkannya, karena ia melahirkan anak laki-laki, tetapi ia tidak menjawab. Ia menamai anak itu Ikabod, sebab katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah dirampas, dan karena mertuanya serta suaminya telah mati. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod, dan meletakkannya di kuil Dagan. Keesokan harinya mereka mendapati Dagon terjatuh dengan wajah ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Mereka mengangkatnya kembali, tetapi esoknya Dagon kembali terjatuh, dan kepala serta kedua tangannya terpenggal di ambang pintu. Karena itu para imam Dagan tidak menginjak ambang pintu kuil hingga hari ini. Tangan Tuhan menekan orang Asdod dan daerahnya dengan borok-borok, sehingga mereka berkata bahwa tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada mereka. Mereka memanggil raja-raja kota Filistin dan memindahkan tabut itu ke Gat. Tetapi tangan Tuhan juga menghajar Gat dengan kegemparan dan borok-borok. Karena itu tabut itu dikirim ke Ekron, namun orang Ekron berteriak bahwa mereka akan dimatikan oleh tabut itu. Maka raja-raja Filistin berkumpul dan berkata agar tabut itu dikembalikan ke tempatnya. Sebab di seluruh kota ada kegemparan maut, dan tangan Allah sangat berat atas mereka. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Setelah 7 bulan tabut Tuhan berada di daerah Filistin, mereka memanggil imam dan petenung untuk bertanya apa yang harus dilakukan. Mereka disuruh mengembalikannya dengan tebusan salah berupa 5 borok emas, dan 5 tikus emas, sesuai jumlah raja kota Filistin. Mereka harus membuat gambar borok dan tikus itu, dan menghormati Allah Israel, agar Tenggenaya undur dari mereka. Mereka diingatkan, agar jangan mengeraskan hati, seperti Mesir dan Firaun. Mereka diperintahkan menyiapkan kereta baru dengan 2 lembu menyusui, yang belum kena kuk, dan melepaskannya. Sementara anak-anak lembu ditahan. Jika lembu-lembu itu menuju Bet-Semes, maka malapetaka itu dari Tuhan. Jika tidak, itu kebetulan. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Lembu-lembu berjalan lurus ke Bet-Semes, dengan raja-raja kota mengikutinya sampai batas kota. Orang Bet-Semes yang sedang menuai bersukacita melihat tabut itu. Kereta berhenti di ladang Yosua, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai korban bakaran. Sementara orang Lui menurunkan tabut dan petinya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan. Kelima raja kota Filistin melihatnya dan pulang. Itulah borok emas dan tikus emas tebusan salah yang dibayar Filistin. Namun Tuhan membunuh sejumlah orang Bet-Sims karena mereka melihat ke dalam tabut itu, sehingga rakyat berkabung.
Mereka berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus ini? Kemana tabut ini harus pergi?" Lalu mereka mengirim pesan kepada Kiriat-Yearim agar menjemput tabut itu. Orang-orang Kiriat-Yearim datang dan mengangkut tabut Tuhan ke rumah Abinadab di bukit, dan menguduskan Eliezer untuk menjaganya. Tabut itu tinggal di sana 20 tahun, dan seluruh Israel mengeluh kepada Tuhan. Samuel berkata bahwa jika Israel sungguh berbalik kepada Tuhan, mereka harus menjauhkan Allah asing dan Asitoret, serta beribadah hanya kepada Tuhan, agar Ia melepaskan mereka dari Filistin. Israel pun menyingkirkan Baal dan Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Samuel mengumpulkan Israel di Mispa. Mereka berpuasa dan mengaku berdosa, dan Samuel menghakimi mereka. Ketika Filistin mendengar mereka berkumpul, raja-raja kota datang menyerang. Israel ketakutan dan meminta Samuel berseru kepada Tuhan. Samuel mempersembahkan anak domba, menyusu, sebagai korban. Dan Tuhan mengguntur dengan suara hebat, sehingga Filistin kacau dan terpukul kalah. Israel mengejar mereka sampai Betkar. Samuel mendirikan sebuah batu antara Mispa dan Yesana, menamainya Ebenhezer, sebab sampai di situ Tuhan menolong mereka. Filistin ditundukkan seumur hidup Samuel, dan kota-kota Israel yang direbut Filistin dikembalikan. Ada damai antara Israel dan orang Amori. Samuel menjadi hakim seumur hidup. Tiap tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa untuk menghakimi Israel dan kembali ke Rama, tempat ia tinggal, dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sanggup-sunggah, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya, dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandumu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya, dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki, dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami,
maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abil, bin Zeror, bin Bahorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang beradab. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya." Kish, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku seperempat sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita dahulu di antara orang Israel. Apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, 'Mari kita pergi kepada pelihat,' sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat." Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu seput-seputlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, "Demikian, besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai ke podiku." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu
segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun kelidi-kelidemu, yang telah hilang 3 hari lamanya, sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu, dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkannya ke depan. Saul dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari itu, Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu, turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel berkekap-kekap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah.